Akhir-akhir ini, Verrell Bramasta kerap menunjukkan sisi serius sekaligus bucin demi mengekspresikan perasaannya kepada Fuji. Baru-baru ini, ia bahkan secara belak-belakan menuliskan I miss you saat sibuk bekerja dan tidak bisa menghabiskan waktu bersama Fuji. Tingkah romantis Verrell makin bikin netizen pun gemas. Ia pun tidak lagi malu untuk memanggil Fuji dengan sebutan sayang dan terus berusaha memberikan kabar tentang kesibukannya. Namun, meski sudah terbuka soal panggilan sayang, Verrell pun masih belum mengakui secara resmi status hubungannya dengan Fuji. Apakah Verrell sengaja bersikap diam-diam karena ia pun percaya jika terlalu terbuka soal rencana pernikahannya bisa membawa pamali? Ivan Fadila, ayah Verrell pun secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk memiliki cucu. Sementara itu, ibu Fuji pun menolak anggapan bahwa hubungan mereka pun sekedar gimmick. Namun, yang mengejutkan, Haji Faisal, ayah Fuji, yang biasanya santai menanggapi, kini mulai memberikan reaksi berbeda. Apakah ini sebuah pertanda jika Verrell sudah bertemu keluarga Fuji dan tengah serius mempersiapkan pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, belakangan Verrell semakin terbuka menunjukkan keseriusannya dengan Fuji. Meski sempat dituding hanya gimmick, namun minggu lalu Verrell pun mengunggah foto saat berolahraga di tengah Car Free Day Jakarta, lengkap dengan caption, "Lari kecil sambil bercanda, senyum lepas tanpa drama." Tak berhenti di situ, ia pun menuliskan kalimat yang bikin netizen baper. "Hari Minggu gak ada kamu. I miss you. Have a nice Sunday too." Ungkapan rindu Verrell yang begitu jujur langsung menuai reaksi heboh karena ia pun terang-terangan mengakui betapa ia merindukan Fuji saat tidak berada di sisinya. Ya, tanda-tanda keseriusan Verrell terhadap Fuji pun kini semakin terang. Tak hanya sering menunjukkan sisi romantis dan kebutuhan akan kehadiran Fuji di tengah kesibukannya, Verrell kini tidak segan untuk memanggil Fuji dengan sebutan sayang di hadapan umum. Hal itu pun juga terlihat saat Verrell melakukan kunjungan kerja keluar kota. Dalam video call bersama Fuji, ia pun menunjukkan kesibukannya, bahkan memperkenalkan teman kerja wanitanya, seakan ingin memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Bak pasangan yang sedang menjaga kepercayaan, Verrell pun juga menyapa Gala dengan begitu hangat, yang saat itu sedang bersama Fuji. Publik pun semakin yakin bahwa hubungan mereka pun bukan sekedar drama. Namun pertanyaannya kini, sudah panggil sayang? Tapi mengapa Verrell pun belum juga mengumumkan status hubungannya dengan Fuji? Apakah diam-diam ia pun sedang menyiapkan sebuah langkah besar karena takut pamali jika terlalu terbuka soal rencana menikah? Next time ya, kita bareng ya. Gala. Siap, siap Fuji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Banyak pengaruh baik dari Mbak Fuji. Bikin hidup lebih berwarna. Yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik.
Ya, tapi faktanya banyak selebriti yang memilih jalur diam-diam tanpa drama, namun sukses mengejutkan publik dengan kabar pernikahan mereka. Baru-baru ini, Luna Maya dan Maxim Botier sukses membuat publik semakin baper dengan pernikahan mereka yang disiapkan tanpa banyak sorotan. Sebelumnya, publik pun sempat diguncang patah hati lewat pernikahan diam-diam Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, serta Haris Friza yang menikah secara tertutup di Bali. Kini, publik pun mulai bertanya-tanya, di balik panggilan sayang, mungkinkah Pharrell dan Fuji juga tengah menyiapkan langkah besar yang sama? Diam-diam namun pasti. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang ngegoreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25. 25 lah. Kian menarik untuk ditelusuri. Pharrell pun secara terbuka mengakui bahwa kehadiran Fuji membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Pharrell yang dulu dikenal disiplin dengan gaya hidup sehat dan juga rajin berolahraga di gym, kini tampak lebih santai dan sering menghabiskan waktu bersenang-senang, termasuk bermain game bersama Fuji. Menurut Pharrell, Fuji pun telah membuat hidupnya lebih berwarna dan berbeda dari sebelumnya, bahkan berbeda dari para mantan yang pernah hadir di dalam hidupnya. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Jadi ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Pikir gini loh, Pharrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Pharrellnya itu nyaman, dia merasa bahagia. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Ya, Fuji memang beda. Bahkan, Ivan Fadila ayah Pharrell pun menunjukkan reaksi yang positif jika Fuji bakal menjadi menantunya. Bahkan, ia pun siap jika punya menantu di tahun 2025 ini. Jadi kalau Pharrell itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alamin. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Ya namanya sekarang udah pekerjaannya juga gitu, melayani rakyat, ya dia harus happy. Bisa jadi kali ya. Saya udah lama nggak jatuh cinta soalnya. Nggak ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Pharrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif. Sementara Ivan Fadila semangat ingin punya menantu Fuji di tahun 2025 ini, Haji Faisal yang biasanya dingin jika ditanya tentang Pharrell, kini mulai berubah. Benarkah ini sebuah sinyal bahwa diam-diam Pharrell pun sudah melakukan pertemuan dengan keluarga Fuji?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tak harus selalu tampil mesra di depan publik untuk membuktikan cintanya. Mungkin inilah yang tengah dijalani Pharrell dan Fuji. Tanpa banyak gembar-gembor, Pharrell pun kini mulai terbuka menunjukkan rasa rindunya pada Fuji dengan menuliskan pesan I miss you dan memanggilnya sayang. Jika sayang adalah lebih dari sekedar teman, hubungan mereka pun kini tampak semakin serius. Apalagi kedua keluarga sudah tidak lagi sekedar saling sapa di media sosial atau bertukar hadiah saja, melainkan telah menjalin silaturahmi secara langsung. Hal ini pun tentu menimbulkan sebuah pertanyaan, mungkinkah diam-diam Pharrell pun sedang berusaha untuk mempertemukan kedua keluarga demi membawa hubungannya dengan Fuji ke tahap yang serius. Yang jelas, Ibunda Fuji Dewi Zuriati juga menegaskan bahwa hubungan mereka bukan sekedar gimmick. Bahkan Haji Faisal yang biasanya bersikap tenang, kini mulai menunjukkan perubahan sikap saat ditanya soal Pharrell. Kalau aku sih di luar dari hubungan Pharrell sama Fuji, aku kan juga baru kenal ya sama Fuji dan sama Opa, Oma Gala. Artinya aku senang sama suasana dan orang-orang yang baik ya, yang vibes-nya positif, yang kreatif. Jadi kalau aku ngobrol sama Uti, itu banyak belajar sih dari anak-anak muda, gimana caranya kita bisa eksis, menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif, menghasilkan. Jadi bukan untuk tempat, medsos itu bukan tempat untuk mencaci maki, tapi untuk kreativitas dan produktivitas. Jadi buat aku bisa seru sama siapa aja, apalagi Putih ya, itu kan katanya Ratu FYP ya. Nah ini biangnya FYP berarti ya. Jadi kita senang lah tukar pikiran sama Opa, Oma Gala, orangnya orang-orang dari keluarga yang baik-baik. Dan aku suka sih ngeliat keluarga yang guyup. Ya mudah-mudahan ya ini silaturahmi. Itu harus ditanyakan kepada Iya, anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cuman mensyukur ya Mbak Bena, gimana terbaiknya kita support gitu. Paling kita cuman ngasih wejangan ke anak-anak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. Kalau kita ngerasa sih anak kita nggak pernah begini. Jadi apapun yang dibikin sama dia, nggak ada dia dibikin. Jadi apa adanya. mereka berteman, saya ulang lagi bikin podcast dan itu menghasilkan dan itu bermanfaat. Ya saya rasa sih wajar. Iya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Berarti kalau memang sudah official, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah dipercepat gitu ya. Ya kita kembalikan kepada mereka berdua. Ya, keluarga Fuji dan keluarga Pharrell sepertinya mulai saling bersilaturahmi langsung. Hal ini pun tampaknya membuka babak baru dalam hubungan keduanya. Mungkinkah ini menjadi sinyal bahwa diam-diam Pharrell pun sudah menemui keluarga Fuji untuk membahas langkah serius menuju pelaminan? Yang jelas, Atala Noval adik Pharrell sempat menyoroti pendekatan Fuji yang sukses meluluhkan hati Vena Melinda ibunda Pharrell, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh teman-teman wanita Pharrell sebelumnya. Kita lihat dari kasat mata netizen ya, sebagai netizen ya saling support sih mereka berdua aku lihatnya gitu. Kayak Fuji kemarin sempetin datang ya kan, podcast di rumah Mama Vena, di kesibukan dia. Bilang makin deket sih ya, pasti makin deket lah. Soalnya kan Mama Vena kan jarang banget ya, maksudnya bisa akrab gitu sama teman-teman anaknya. Apalagi yang umurnya lumayan jauh ya, tapi untuk ngelihat mereka bisa connect, bisa nyambung dengan support ya senang juga lah. Buat Mas Pharrell semoga happy terus, dapat jodoh yang terbaik lah buat dua-duanya. Ya,
keluarga Verrell Bramasta dan Fuji pun semakin positif. Dan kini netizen pun terlihat begitu antusias untuk menantikan kelanjutan hubungan mereka. Akankah netizen ngotot untuk mengawal Verrell dan Fuji sampai pernikahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sinyal-sinyal positif kini semakin mewarnai hubungan Verrell Bramasta dan Fuji yang terus mengundang teka-teki baru. Pasalnya, seiring dengan Verrell yang sudah nyaman memanggil Fuji dengan sebutan sayang, seiring itu pula pihak keluarga pun mulai saling bersilaturahmi secara nyata. Namun uniknya, di saat kedua belah pihak keluarga semakin akrab, kini giliran netizen yang begitu antusias untuk menantikan kelanjutan hubungan mereka. Ya, berawal dari aksi netizen yang semangat menjodohkan Fuji dengan Verrell. Kini, setelah sayang, mungkinkah netizen pun juga ngotot akan mengawal keduanya sampai menikah? Verrell dan Fuji, wah so sweet. Soalnya kebetulan ya, Verrell dan Fuji itu aku ngefans banget buat sama berdua itu orang. Keren, so sweet. Kalau bisa jadi deh orang itu, cocok banget. Selama ini kan aku ikuti terus. Di mana-mana pasti aku ikuti karena aku suka sama Fuji dan Verrell lagi. Udah ganteng, udah cantik, udah ramah, so sweet pokoknya. Keren memang. Aduh, memang Fuji tuh ngegemesin. Pasti semua orang suka sama dia. Banyak kan pasti suka, ya kan? Karena memang so cute. Verrellnya ganteng, siapa sih yang nggak mau Verrell ya kan? Fuji lagi cantik, body, keren pokoknya berdua. Aku sendiri nih, kalau Fuji dan Verrell, pokoknya top, keren, cocok, ideal pasangan yang paling top di 2025, so sweet, keren kalau sampai ke pelaminan, oke? Tanggapan aku buat Verrell sama Fuji yang dia ada quality time di playground itu menurut aku lucu sih, gemes banget. Ya buat aku gemes banget. Karena kan sekarang ini emang lagi rame-ramenya banyak media yang ngebahas soal kedekatan mereka. Bahkan kan Fuji sama Verrell juga udah saling kenalin ya. Maksudnya dari orang tuanya Verrell pun dia udah ngenalin kan. Kalau dibilang cocok atau enggak, sebenarnya menurut aku cocok-cocok aja sih gitu. Karena dari keduanya itu menurut aku udah yang sama-sama ada pekerjaan masing-masing gitu kan, udah sama pekerjaan masing-masing gitu. Jadi kalau buat aku cocok-cocok aja. Kalau dibilang ada pengharapan sampai nikah apa enggak, menurut aku sebenarnya yang terbaik aja sih buat mereka berdua kan. Karena kan juga sekarang banyak banget media-media yang bilang kalau Verrellnya itu entah punya cewek baru atau misalkan dia apa gitu. Aku juga sempat dengar juga dari aku lihat di sosial media di TikTok. Cuma kalau pendapat aku berharap mereka sampai nikah itu intinya yang terbaik aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.